Halo guys, di video kali ini aku mau menceritakan mitos-mitos yang ada di Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. So, let's tell the story. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum pernah mendengar arti kata dari mitos. Mitos sendiri memiliki berbagai arti ataupun makna. Menurut seorang ahli bernama Levi Strauss, mitos merupakan warisan yang berbentuk seperti cerita dari suatu tradisi lisan dan menceritakan tentang dewa-dewi, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Dalam artian yang lain, mitos adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang hidup dalam sejarah kebudayaan suatu masyarakat. Mitos juga berperan dalam membentuk dan mengarahkan kebudayaan masyarakat. Berikut adalah mitos-mitos yang mewarnai hari-hari masyarakat yang ada di suku Jawa. Pertama, anak gadis duduk di depan pintu akan sulit jodoh. Hal ini banyak dikaitkan dengan hal-hal mistis, yaitu sebuah kepercayaan bahwa jika ada seorang gadis yang duduk di depan pintu, maka ia akan mendapatkan kutukan atau tulah sehingga sulit untuk mendapatkan jodoh. Namun, percaya atau tidak, sisi positif dari adanya mitos tersebut bahwa jika ada seseorang duduk di depan pintu, maka orang tersebut akan menghalangi seseorang yang hendak lewat. Sehingga duduk di depan pintu dianggap melanggar kesopanan kepada orang yang hendak lewat. Kedua, anak-anak yang keluar rumah saat maghrib akan diculik wewe gombel. Mitos ini melarang anak-anak untuk keluar pada sandai-kala ataupun setelah maghrib. Mereka mempercayai saat malam ataupun gelap datang, itu artinya adalah waktu untuk beristirahat di dalam rumah. Mitos ini juga kerap digunakan oleh orang tua pada zaman dulu untuk meminta anaknya pulang saat menjelang maghrib. Hal ini yang dipercayai oleh anak-anak pada zaman dahulu sehingga mereka takut untuk pergi atau keluar setelah maghrib datang. Ketiga, duduk di bantal bisa menyebabkan bisul. Mitos ini sering kali kita dengar. Mitos ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa bantal harusnya digunakan untuk kepala dan bukan untuk alas duduk. Keempat, bersiul di malam hari bisa memanggil setan. Mitos ini juga sering kali terdengar, beberapa orang yang bersiul di malam hari katanya itu dapat memanggil setan. Nyatanya, mitos ini mengingatkan kepada kita untuk tidak berisik karena dapat mengganggu tetangga ataupun orang-orang di sekitar kita. Kelima, makan sambil tiduran bisa jadi ular. Banyak orang-orang zaman dahulu yang mempercayai bahwa orang yang makan sambil tiduran dapat terkutuk berubah menjadi ular. Namun, kenyataannya, makan sambil tidur dapat mengganggu kesehatan. Keenam, dilarang menggunakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Mitos ini masih dipercayai oleh banyak orang hingga saat ini yang datang ke pantai selatan. Konon, orang yang menggunakan pakaian berwarna hijau dapat bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang identik dengan pakaian berwarna hijau. Namun, di sisi lain, warna hijau tampak menyatu dengan lautan. Hal tersebut akan menyulitkan tim SAR untuk mengevakuasi apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat seseorang berada di pantai. Sehingga memakai baju hijau itu adalah larangan untuk seseorang datang ke pantai manapun. Ketujuh, menabrak kucing. Mitosnya, orang yang menabrak kucing baik disengaja ataupun tidak disengaja akan mengalami hal yang celaka. Terlebih apabila orang tersebut tidak menolong ataupun menguburkan kucing tersebut. Bahkan beberapa orang percaya jika kamu tidak membuang pakaian yang kamu gunakan saat menabrak kucing tersebut, hal buruk akan menimpa kamu seterusnya. Namun, terlepas dari mitos tersebut, memang sudah sepatutnya apabila kamu tidak sengaja menabrak seekor kucing, kamu harus menguburkannya. Karena kucing juga ciptaan dari Tuhan. 8. Burung gagak di depan rumah. Mitosnya, jika ada burung gagak yang terbang mengitari ataupun hinggap di atap rumah, dianggap sebagai pertanda buruk. Itu adalah pertanda seseorang yang ada di dalam rumah tersebut mungkin akan sakit parah
atau bahkan mengalami kematian. Bahkan banyak orang-orang yang mengaitkan burung gagak yang ada di depan ataupun di atap rumah dengan hal perdukunan seperti santet. 9. Dilarang memotong kuku di malam hari. Banyak orang zaman dulu yang mempercayai mitos ini dan menganggap jika kamu berani melanggar mitos tersebut, maka kamu akan mendapatkan nasib buruk ataupun kesialan. Namun, mitos ini muncul karena pada zaman dahulu belum ada penerangan, sehingga sulit untuk memotong kuku pada malam hari seperti sekarang. 10. Ayam berkokok di malam hari. Biasanya ayam berkokok sebagai pertanda pagi telah tiba. Namun, pada kondisi tertentu ayam dapat berkokok pada malam hari. Dipercaya, ayam berkokok di malam hari adalah pertanda musibah akan datang atau ada seorang gadis yang hamil di luar nikah. Ada pula yang mempercayai ayam berkokok di malam hari adalah tanda bahwa ayam tersebut melihat makhluk tak kasat mata ataupun makhluk gaib. Itu dia guys, mitos-mitos yang ada di Indonesia. Apakah ada mitos lain yang pernah kalian dengar dan belum aku sebutkan? Tulis di kolom komentar. Jika kalian ada cerita seru lainnya untuk aku bawakan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di konten berikutnya and wassalamualaikum.